Komisi 10 DPR RI merekomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membatalkan aturan penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta 2020. Rekomendasi itu keluar usai menerima pengaduan orang tua dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia di Kompleks Parlemen hari ini. Kami nggak mau menjadi pekerja anak. Ayo dengan melanjutkan sekolah dengan umur. Kami mau sistem ini dibatalkan dan diulang. Ini tidak adil bagi kami anak-anak. Seorang calon peserta didik baru ini menangis di hadapan anggota DPR RI Komisi 10 saat audiensi masalah penerimaan peserta didik baru DKI Jakarta tahun 2020-2021 melalui jalur zonasi. Dan melanjutkan sekolah hanya dengan umur. Kami les. Orang tua kami bersusah payah untuk membayar les. Yang mungkin itu nggak sedikit biaya lesnya. Tapi apa kenyataannya sekarang? Kita melanjutkan sekolahnya dengan umur, bukan dengan nilai. Buat apa, Pak? Anak berusia 14 tahun ini mengeluh karena usaha belajarnya sia-sia. Sebab sistem penerimaan siswa berdasarkan jalur zonasi diutamakan pada usia, bukan lagi prestasi. Artinya wajib dibatalkan. Karena itu kami merekomendasikan Kemendikbud ngambil sikap secepat-cepatnya hari ini kalau bisa untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI membatalkan Juklat-Juknis yang tidak sesuai dengan peraturan Kemendikbud. Hasil pertemuan orang tua dengan Komisi 10 ini meminta Kemendikbud segera berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk membatalkan petunjuk teknis yang tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2019. Ini berdampak psikis terhadap anak-anak kita. Memang beberapa hari ini saya dengar laporan juga banyak anak yang sudah kabur, percobaan bunuh diri, bahkan semalam pun sudah ada 2 hari anak itu tidak ketemu. Mungkin ini hadiah terbaik lah. Ini hadiah terbaik buat anak-anak kita ya Mbak Tita ya. Keputusan ini pun disambut baik orang tua calon peserta didik karena ternyata banyak calon peserta didik yang terkena imbas karena ditolak berdasarkan sistem zonasi yang mengukur usia. Sejumlah opsi diberikan mulai dari memperpanjang masa PPDB zonasi atau menambah kuota per kelas sebanyak 4 hingga 6 orang, atau Ketua Komnas Perempuan dan Anak menyarankan Pemprov DKI memberikan subsidi pendidikan bagi calon peserta didik yang tidak mendapat kuota di sekolah negeri. Artinya pemerintah DKI Jakarta memberikan stimulus kepada keluarga-keluarga miskin yang memilih sekolah swasta. Itu harus dan adil. Jadi sekali lagi wajib belajar itu harus dilakukan karena itu berlaku khusus untuk DKI Jakarta. Sekali lagi ya, tadi kita sudah mendapatkan dukungan membatalkan karena itu melanggar ketentuan dari Permendikbud 44 2019. Tetapi kami mengusulkan semua anak yang sudah mendaftar itu diterima dengan tentunya konsekuensinya akan menambah guru, itu tanggung jawab dari Pemda DKI. Diketahui dalam PPDB tahun ini Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengeluarkan petunjuk teknis yang mengutamakan usia dalam jalur zonasi jika jumlah pendaftar melebihi daya tampung sekolah. Sehingga calon siswa yang tidak memenuhi syarat akan terdorong. Tim Liputan iNews melaporkan.